Pesan yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah, bahwa kita dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jadi pesan tidak boleh mempersekutukan Allah ini itu adalah pesan kepada seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Itu semua nabi mengajarkan hal yang sama, agar tidak boleh menduakan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh dua ulama Mesir, Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Jalaluddin As-Sayuti. Malam hari ini kita akan mengkaji lanjutan dari surat Al-An'am. Kita akan mengkaji dari ayat 150 dan seterusnya, di mana ayat ini sering disebut oleh para ulama dengan sebutan Al-Wasaya Al-Asr, 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di akhir surat Al-An'am. Apa saja 10 wasiat yang dikenal dengan Al-Wasaya Al-Asr, 10 wasiat ini? Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu agar kiranya kita punya gambaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan
hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, 10 wasiat yang Allah sebut di akhir surat Al-An'am ini tentu bukan saja 10 ini wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena begitu banyak wasiat atau pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi 10 pesan ini juga merupakan isi pesan yang terdapat dalam Taurat dan Injil, di mana 10 wasiat ini berisi nanti bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita bersikap dan mempunyai keteguhan keimanan ketika kita mengarungi kehidupan di atas dunia ini. Mari kita bahas satu persatu pesan-pesan yang disebut dengan sebutan al-wasaya al-asr. Tapi sebelum kita membahas tentang al-wasaya al-asr, jamaah rahimakumullah, jadi al-wasaya itu bentuk jamak dari kata wasiyah. Wasiyah dalam bahasa kita Indonesia itu sering diterjemahkan dengan wasiat. Wasiat itu biasanya kita pahami menjelang orang meninggal dunia, ia berwasiat, disitulah kita menggunakan kata wasiat. Sebenarnya kata wasiyah dalam bahasa Arab itu maknanya pesan, ya, pesan. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan message. Kalau dulu sebelum adanya WA lewat smartphone, handphone cerdas, kalau di HP-HP yang jadul zaman dulu biasanya kita sering menyebut SMS kalau kita mau mengirim pesan. SMS itu kepanjangannya short message service, layanan pesan singkat, ya. Short itu artinya pendek, message itu adalah pesan, service itu artinya layanan. Jadi SMS itu kepanjangannya adalah short message service, pesan atau layanan pesan pendek, ya. Dalam bahasa Arab, SMS itu yang bahasa Inggrisnya tadi short message service, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
itu adalah khidmah risalah qasid, pesan layanan pesan pendek. Jadi wasiyah hakikatnya maknanya adalah pesan. Mau orang itu sebentar lagi meninggal atau masih lama, dalam bahasa Arab pesan itu namanya wasiat. Misalnya saya mau pergi melakukan musafir, punya teman dekat, lalu teman dekat yang saya akan tinggalkan itu akan mengatakan kepada saya dalam bahasa Arab, ausini, bentuk fi'il amarnya, nasihatilah saya, berilah pesan kepada saya. Itu bahasa Arabnya ausini, pesankanlah saya atau beri pesan kepada saya. Jadi wasiat jamaah rahimakumullah, sekali lagi dalam bahasa Arab terjemahan kita itu adalah pesan, bukan sebagaimana pemahaman istilah yang sering kita pahami bahwa wasiat itu biasanya orang yang mau meninggal memberikan pesan, lalu itu yang kita sebut dengan wasiat. Memang betul itu juga maknanya wasiat secara istilah, tetapi wasiat secara bahasa sekali lagi itu artinya pesan atau message. Tadi saya menerjemahkan SMS itu short message service, khidmah risalah qasirah dalam bahasa Arab. Ini sekedar untuk kita memahami kata wasiat. Maka jikalau 10 pesan Al-Quran ini yang dikenal dengan nama Al-Wasaya Al-Asyar, 10 pesan yang Al-Quran sampaikan, bukan kemudian dipahami 10 wasiat bagi orang yang sebentar lagi meninggal. Tapi kita-kita yang masih hidup di atas dunia ini, entah umur kita masih panjang ataukah sudah dekat, maka namanya wasiat atau al-wasaya al-asyar, 10 pesan yang Al-Quran sebut di akhir surat Al-An'am. Jamaah rahimakumullah, pesan pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini. Pertama, ayat ini dimulai dengan mengatakan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ta'ala, kemarilah, kesinilah, mendekatlah, saya akan bacakan kepada kalian atlu ma harrama rabbukum alaikum, saya akan bacakan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman dan kalian seluruh manusia, saya akan bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Allah haramkan kepada kalian. Pesan yang pertama, alla tusyriku bihi syai'ah, bahwa kita dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jadi pesan tidak boleh mempersekutukan Allah ini, itu adalah pesan kepada seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Itu semua nabi mengajarkan hal yang sama, agar tidak boleh menduakan Tuhan.
la ilaha illallah, bahwa tidak ada la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Jadi ini pesan pertama yang Rasulullah SAW diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, untuk disampaikan kepada manusia. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Pesan yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini wasiat yang kedua. Di wasiat yang pertama, pesan yang pertama, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Pesan yang kedua, wabil walidaini ihsana, agar kiranya kita, siapapun kita, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita menjadi anak-anak yang tidak durhaka kepada orang tua kita. Ini pesan yang kedua, wabil walidaini ihsana, agar kiranya kita memperlakukan kedua orang tua kita itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya itu sepanjang zaman, selama hayat di kandung badan. Walaupun misalnya kedua orang tua berbeda agamanya nanti dengan anaknya, anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang anak muda yang sangat luar biasa, minas sabiqinal awwalin, di antara orang-orang Mekkah yang pertama kali masuk Islam. Seorang anak muda yang tercerahkan dan langsung menerima Islam. Tidak diketahui oleh ibunya ketika ia memeluk agama Islam. Begitu sang ibu tahu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ia mengancam dengan ancaman mogok makan. Jadi mohon maaf jamaah rahimakumullah, ternyata mogok makan itu bukan hanya ada di zaman sekarang. Di zaman Nabi mogok makan itu sudah ada. Di 14 abad yang silam, mogok makan ini sudah dipraktekkan oleh ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengatakan kepada putranya, Sa'ad, kembalilah ke agama nenek moyang. Kalau engkau tidak mau kembali ke agama nenek moyang, saya akan melakukan mogok makan. Saya tidak akan mau makan, kata ibunya Sa'ad. Dan betul kemudian ibunya Sa'ad betul-betul melakukan mogok makan. Berhari-hari ia mogok makan sampai dia kurus kering. Tapi Sa'ad tidak bergeming. Maka kemudian keluarlah satu statement, satu pernyataan yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam, di mana Sa'ad mengatakan kepada ibundanya, ya amati, wahai ibundaku, lau anna laki mi'atu nafsin, andai kata ibunda memiliki 100 nyawa, thumma kharajat talal akhar, satu persatu dari 100 nyawa itu begitu ia hendak keluar, selalu memaksaku untuk kembali ke agama nenek moyang, ma taraktu hadzal din,
aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Itu adalah pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang anak muda yang sangat luar biasa. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran berkaitan dengan sikap Sa'ad ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, untuk mau mengakui ada Tuhan selain aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Perhatikan jemaah, tapi Al-Quran mengatakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kau tentu tidak boleh taat kalau disuruh untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi sahibahuma fid dunya ma'rufa, engkau wajib tetap berbakti kepada kedua orang tuamu selama hayat di kandung badan. Bakti itu tidak boleh hilang. Jadi mohon maaf jemaah rahimakumullah, kalau ada misalnya anak di zaman sekarang tercerahkan masuk Islam, lalu diketahui oleh orang tuanya dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang, tentu ia tidak boleh mentaati kedua orang tuanya, tetapi baktinya kepada orang tuanya walaupun sudah beda agama itu tidak boleh hilang. Tetap wajib si anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini ajaran Islam yang luar biasa mulianya. Jadi walaupun anak nanti beda agama dengan orang tuanya, sekali lagi bakti itu tidak pernah hilang. Asma binti Abu Bakar, salah satu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ibunya Asma ketika Abu Bakar masuk Islam, hijrah bersama Nabi ke Madinah, ibunya Asma itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir. Asma binti Abu Bakar ikut juga hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain ke Madinah. Setelah beberapa waktu, ibunya yang masih musyrikah ini datang ke Madinah mencari Asma, datang ingin bertemu dengan putrinya karena dia ada hajat keluarga. Maka Asma kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Asma, ini ibuku datang, ia mau bertemu dengan saya, boleh nggak saya menemuinya? Kata Asma bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, sili. Ya, sili kalau bahasa Arab untuk laki-laki sil, sambunglah silaturahim. Kalau untuk perempuan sili, sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Engkau tetap wajib berbakti kepadanya walaupun masih beda agama. Jadi Rasulullah SAW tidak melarang Asma binti Abu Bakar menyambung silaturahim, berbakti kepada ibunya walaupun ibunya masih beragama musyrik. Itulah Islam, jamaah rahimakumullah. Maka pesan yang kedua yang Allah sampaikan dalam ayat ini, wa bil walidaini ihsana, jangankan orang tua kita masih beragama Islam sama dengan kita anak-anaknya,
andai kata seorang anak beda agamanya dengan orang tuanya, ia masih tetap wajib berbakti kepada kedua orang. Jadi itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi makan kepada mereka dan berikan makan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan jamaah rahimakumullah, memang terkenal di zaman jahiliyah ada tradisi yang disebut dengan wa'dul banat, mengubur anak atau bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Di Arab jahiliyah dulu itu sangat merasa malu kalau lahir anaknya perempuan. Mereka mengatakan apa? Malaha bini'mal walad, nasruha bukaun wa birruha sarikun, kata mereka. Gak ada nikmatnya punya anak perempuan. Nasruha bukaun, tangisannya atau lewat tangisan ia memohon pertolongan. Jadi kalau perempuan ingin ditolong, dibantu, cukup dengan menangis, cengeng, maka bantuan akan datang. Malaha bini'mal walad, gak ada nikmatnya punya anak perempuan. Nasruha bukaun, kalau dia minta pertolongan, minta bantuan, cukup dengan tangisan. Wa birruha sarikun. Perhatikan jamaah. Dan cara berbakti seorang anak perempuan di zaman jahiliyah itu dengan melakukan pencurian. Jadi di zaman jahiliyah yang banyak melakukan pencurian itu perempuan. Karena itulah cara berbaktinya kepada orang tuanya. Nah, karena itulah kenapa anak-anak perempuan di zaman jahiliyah dibunuh dalam keadaan hidup-hidup, karena dianggap membawa malu. Gak bisa diajak berperang, dia gak bisa diajak ke medan perang. Maka mereka banyak yang dikubur hidup-hidup. Al-Quran berpesan, tentu pesan ini bukan hanya untuk di zaman jahiliyah. Karena terkadang banyak juga di zaman sekarang ini para orang tua, sering kita lihat di TV-TV, itu membunuh anaknya, tega membunuh anaknya karena mungkin ia merasa tidak mampu membiayai mereka, tidak mampu menghidupi mereka. Akhirnya ada ibu yang meracun anak-anaknya, ada ibu yang tega menggorok anak-anaknya, padahal ibunya berjilbab, ibunya beragama Islam. Maka pesan ketiga yang Allah sampaikan di antara al-wasaya al-asr, 10 pesan dalam akhir surat Al-An'am ini, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian hanya karena kalian takut kemiskinan. Tenang, kata Allah, kami yang akan berikan makan kepada mereka sebagaimana kami berikan makan kepada kalian, wahai para orang tua. Ini pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, jamaah rahimakumullah, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati al-fawahish. Biasanya kalau Al-Quran menyebut kata fawahish, fawahish itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata fahisyah, artinya zina. Janganlah kalian mendekati zina ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
jauh maupun dekat. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kalau misalnya ada sebuah lokalisasi yang dikenal sebagai lokalisasi pelacuran, kalau kita perhatikan ayat ini, nggak boleh kita datang ke sana, nggak boleh dekat-dekat. Karena tadi Al-Quran mengatakan wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kita tahu tempat itu adalah tempat pelacuran, lalu kita datang, niatnya mungkin hanya sekedar ingin ngetes iman. Ya, mohon maaf, bahaya, nanti kebablasan. Karena mohon maaf Pak Haji Naim, ya, saya sering mengatakan, kalau misalnya saya merasa tergoda oleh setan, cukup saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah setannya hilang. Tapi kalau digoda oleh setan perempuan, manusia perempuan, apalagi mulai bergolak, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1.000.000 kali, gak bakalan hilang. Puslapu apa-apa tenase di sini. Ini bahaya. Ya. Maka jangan coba-coba dekat. Termasuk di antara wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, itu tidak boleh menonton video-video porno. Karena dia merangsang, dan orang kalau sudah terangsang, ini adalah proses, ya, kalau dalam istilah proses pembelajaran jamaah, orang akan cepat bisa dan pinter itu kalau belajar itu menggunakan apa yang disebut dengan audio visual, melihat dan mendengar. Ya, mohon maaf, kenapa terjadi pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja kita? Itu karena biasa nonton film-film Tarzan. Ya, kemarin Indonesia heboh oleh video, ya, saya nggak tahu video itu. Heboh Indonesia. Yang jadi masalah, para netizen mencari video itu di mana-mana. Itu bagian dari yang dilarang, ya. Karena takutnya kalau itu kemudian kita tonton, kemudian mengundang rangsangan, biasanya kita kepingin segera mempraktekkan. Ini bahaya. Dan kalau tidak ada penyaluran, na'udzubillah, ujung-ujungnya kita bisa jatuh dalam perzina. Makanya pesan Al-Quran, ini pesan yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Pesannya itu jangan dekat-dekat. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf, sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh yang namanya pacaran. Karena pacaran itulah pintu terjadinya perzinahan. Pacaran itu kan kalau kita baca definisi pacaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua mudi sejoli yang sedang jatuh cinta bergandengan tangan memadu cinta di tempat yang sepi, ya, jalan kemana-mana, boncengan kemana-mana, itu pacaran. Dan Al-Quran mengatakan wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekat-dekat. Al-Quran nggak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina, enggak. Tapi Al-Quran mengatakan janganlah kalian mendekati zina.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Dan pintu yang mendekatkan seseorang kepada zina adalah apa yang disebut dengan pacaran ini. Mohon maaf. Permasalahannya kita banyak di antara para orang tua, kalau anaknya sudah gadis, tidak ada yang datang ngidang malam Ahad, mulai kita para orang tua gelisah. Kapan akan datang jodohnya? Kadang kita bertanya kepada anak gadis kita, nak, orang lain biasa malam Ahad itu dibonceng sama pacarnya, kamu kok nggak pernah ada laki-laki yang datang membonceng kamu? Kita yang bertanya seperti itu kepada anak kita. Lalu apa yang terjadi? Banyak para orang tua tidak peduli ketika anaknya dibonceng keluyuran malam-malam, malam Ahad, malam tahun baru, anaknya nggak pulang sampai subuh, dia nggak peduli. Tapi kalau di kampung-kampung banyak para orang tua, seorang ayah yang memelihara ayam, kalau ada ayamnya maghrib belum pulang ke kandang, itu dicari ayamnya sekampung. Mana ayam saya, mana ayam saya. Tapi giliran anak perempuannya jam 9, jam 10 belum pulang, tenang-tenang saja, seolah gak peduli. Toh dia pergi sama pacarnya. Kita banyak para orang tua membiarkan anak-anak kita, mohon maaf, dekat dengan apa yang disebut dengan zina. Maka dalam istilah fikih, dalam kaidah usul fikih jamaah, itu ada yang disebut dengan sadduz zara'i namanya. Sadduz zara'i, sad itu artinya menghalangi, az-zara'i itu bentuk jamak dari kata zari'ah, jalan. Jalannya di stop. Artinya segala pintu yang membuat orang jatuh kepada zina itu harus di stop. Dan pacaran adalah pintu yang paling banyak menyebabkan orang jatuh ke dalam zina. Maka pacaran ini harusnya di stop. Ya, mohon maaf. Banyak orang ya remaja zaman sekarang ketika kasmaran datang tanggal 14 Februari yang dikenal dengan hari Valentine Day, pacarnya berkata, kamu harus buktikan cintamu kepada saya. Itu banyak perempuan yang menyerahkan kegadisannya pada hari yang disebut dan diistilahkan dengan hari berkasih sayang, padahal hari Valentine Day itu adalah harinya orang Nasrani. Itu banyak gadis-gadis muslimah yang kemudian merelakan kehormatannya, keperawanannya diserahkan kepada pacarnya hanya karena ingin membuktikan cinta kepada kekasih. Maka segala pintu yang bisa membuat orang jatuh kepada sesuatu yang haram itu harus dilarang, dan itulah yang Allah pesan dalam ayat ini, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ini pesan yang keempat. Pesan yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali pembunuhan itu dibenarkan secara agama. Emangnya ada pembunuhan yang dibenarkan secara agama? Ada. Ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sayuti, ya, misalnya karrajmi, seperti misalnya merajam. Kalau ada
Perhatikan jamaah, mohon maaf, zina itu ada dua. Ada zina namanya zina muhsan, ada zina yang disebut dengan gairu muhsan. Kalau remaja belum menikah melakukan perzinahan, hukumannya itu 100 kali cambukan. Tapi kalau ada orang dewasa sudah menikah kemudian melakukan zina, itu hukumnya dirajam sampai mati. Nah, orang yang merajam itu, para eksekutornya, itu adalah pembunuhan yang dibenarkan secara agama. Enggak berdosa, malah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya misalnya dengan regu eksekutor. Pembunuh kalau dalam Islam itu dikisos, harus dibunuh. Nah, orang yang mengkisos, eksekutor yang membunuh sang pembunuh, itu bukan berdosa, malah berpahala di sisi Allah, karena itu adalah bentuk pembunuhan yang dibenarkan secara agama. Sama halnya misalnya terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim, perang karena ingin mempertahankan Islam, sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar, perang Uhud. Ya, para sahabat misalnya membunuh orang-orang kafir, sebagaimana misalnya Abu Lahab itu terbunuh dalam perang Badar. Yang membunuhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bentuk pembunuhan yang dibenarkan secara agama. Yang dilarang dalam ayat ini adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa menghilangkan satu nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan agama, faka'annama qatalan nasa jami'ah, seolah-olah menghilangkan nyawa seluruh manusia di atasnya. Karena nyawa manusia begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu nyawa, apalagi banyaknya. Jadi ini pesan yang kelima, tidak boleh menghilangkan jiwa, nyawa orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Zalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian, semoga kalian mau merenung dan memikirkan. Pesan berikutnya jamaah rahimakumullah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka balik. Ketika kalian dititipi harta dan kalian menjadi orang yang memelihara anak yatim, jangan coba-coba, kata Allah, memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah menyebut dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Misalnya orang memelihara anak yatim ini, dia punya kebutuhan, dia ambil kemudian secukupnya, maka itu dibenarkan, asalkan tidak mengambil secara berlebihan dan tidak menzolimi, maka itu dibolehkan. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jadi kalau dengan cara yang baik dibenarkan, itu dibenarkan sampai si anak yatim itu nanti sampai di usia akil baliknya. Itu pesan yang keenam. Pesan yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, wa auful kaila wal mizan bil qist. Kalau kalian melakukan timbangan
Kalau kalian misalnya sebagai seorang pedagang, timbanglah timbangan itu dengan cara yang adil dan dibenarkan secara agama. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Mutaffifin, di mana Allah mengatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, perhatikan jemaah, ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga kita para laki-laki yang kadang membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Ya, kadang kalau kita menjual sesuatu timbangannya kita kurangi, dan ketika kita yang membeli timbangannya itu kita tambahi. Ya, misalnya Pak Haji Naim beli anggur di Cakra, udah ditimbang sekilo, lihat Pak Haji sekilo, tolong tambah ya, kita masukin gitu, kan suka gitu ya, halal ya, halal ya, itu kita minta ditambahin. Ya kalau si penjual ikhlas, kalau nggak ikhlas bahaya. Giliran kita yang menjual, kita kurangi timbangannya, ya, kita kurangi timbangannya. Makanya pesan Al-Quran dalam ayat ini pesan berikutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jamaah rahimakumullah, kita persingkat. Pesan berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Perhatikan jemaah, kalau kalian ingin menegakkan hukum, entah itu kalian sebagai pengadil ataupun menjadi saksi atas sebuah permasalahan, fa'dilu, maka berlaku adillah walau kana dza qurbah, walaupun kepada keluarga dekat kalian. Ya, jadi kalau kita tahu keluarga kita itu salah, kemudian kita diminta sebagai saksi, kalau memang keluarga kita itu salah, kita harus berani mengatakan itu salah, walaupun nanti akan menjadi hal yang memberatkan buat dia. Artinya kita betul-betul tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah, maka kita harus berani mengatakan yang sebenarnya dan sejujurnya. Ya, perhatikan jemaah. Kemudian pesan yang ke-9 dalam ayat ini, wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kalau kalian pernah berjanji kepada Allah, penuhi janji itu. Kalau kalian pernah berjanji kepada Allah, komitmenlah kalian dengan janji itu, gak boleh dilanggar. Misalnya kita bernazar, ada orang tua bernazar, kalau anak saya lulus jadi PNS, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu artinya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia penuhi janji itu. Ya Allah, kalau Engkau sembuhkan saya dari penyakit ini, saya akan pergi umroh. Begitu ia sembuh, wajib ia penuhi janji itu, karena itulah janji yang pernah diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pesan yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, janji Allah itu penuhilah, jangan kalian langgar, jangan kalian batalkan. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah pesan Allah kepada kalian, semoga kalian selalu ingat dan selalu sadar. Pesan terakhir,
yang merupakan wasiat yang ke-10 dalam ayat ini jamaah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini pesan yang ke-10. Inilah jalan sirati mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, yaitu jalan Islam ini, maka ikutilah jalan Islam. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang beraneka ragam. Ya, janganlah kalian mengikuti jalan yang beraneka ragam. Fatafarraqa bikum an sabili, karena kalau kalian mengikuti jalan yang beraneka ragam itu, maka kalian akan terpecah belah, akan terpencar-pencar, akan menjauh dari jalan kebenaran yang hakiki. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah pesan yang disampaikan kepada kalian agar kiranya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan jemaah, pesan ke-10 yang Allah sebut dalam ayat ini, pesannya agar kita istiqomah dengan Islam, dengan Islam yang satu dan menyatukan. Tidak boleh sebenarnya ya ada Islam macam-macam. Ada Islam Ahmadiyah, ada Islam Syiah, ada Islam Qadariyah, ada Islam, ada namanya Islam Ingkarus Sunnah, namanya saja sudah Ingkarus Sunnah, mengingkari sunnah. Ya, dari namanya saja sudah ketahuan kalau itu adalah kelompok sesat. Tetapi karena umat ini sering menafsirkan, sering mengikuti pendapat dari yang bukan pendapat ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ujung-ujungnya kemudian umat ini terpecah belah. Ya, mohon maaf, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ibtaraqatil yahudu wan nasara ila isnataini wa sab'ina firqatan. Yahudi dan Nasrani itu telah terpecah menjadi 72 golongan, kata Nabi. Wa sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, dan umatku juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum binnar, kata Nabi, semuanya akan berada di neraka illa firqatun wahidah, kecuali satu firqah saja. Kalau para sahabat sempat bertanya, siapa firqah yang kemudian dikenal dengan istilah firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Nabi menyebut dalam dua riwayat yang berbeda. Pertama, Nabi mengatakan alladzina kanu ma'a ashabi, ya, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti jejak para sahabat. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan alladzina kanu ma'al jamaah, yaitu orang-orang yang selalu bersama al-jamaah. Maka kemudian dari hadis itu muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Perhatikan, di zaman Nabi masih hidup itu belum ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, karena semua sahabat itu
adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak ada istilah sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu belum ada. Zaman Abu Bakar belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman Umar belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman Utsman belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman Ali, perhatikan jemaah, itu sebenarnya belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada itu justru istilah yang ada adalah orang Syiah dan orang Khawarij. Orang-orang yang berperang bersama Ali, membela Ali, ya, perhatikan jemaah, ketika terjadi perang Siffin namanya, di sebuah tempat namanya Siffin, antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang sah berperang dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini sahabat ya. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang sangat terkenal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa hadis yang beliau riwayatkan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difaqihkan, dia diberikan pemahaman yang mendalam dalam agama. Itu hadis datang dari sahabat Muawiyah dan hadisnya sahih ya Pak. Muawiyah ketika itu sebagai gubernur di Syam, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, pusat pemerintahannya berada di Madinah. Terjadi perbedaan pendapat di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perang dua sahabat ini. Perang itu disebut dengan perang Siffin. Pasukan Ali hampir memenangkan pertempuran ini, tapi kemudian sahabat Amr bin As, sahabat Amr bin As itu sahabat besar ya, sahabat besar Amr bin As. Beliaulah yang membebaskan Mesir, maka kemudian dibangun di Mesir itu masjid pertama di seluruh wilayah Afrika, bukan hanya di wilayah Mesir, karena Mesir itu bagian dari wilayah Afrika jemaah. Ada masjid namanya Masjid Amr bin As, karena ingin mengenang jasa Amr bin As. Di masjid itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajar selama 5 tahun sebelum ia wafat dan dikuburkan di Mesir. Amr bin As ketika itu mengangkat mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani sebagai pertanda supaya damai. Berdamailah, dan karena Ali menerima perdamaian itu, pasukan beliau kemudian terpecah menjadi dua. Ada pasukan yang disebut dengan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari pasukan Ali karena tidak menerima Ali menerima perdamaian yang sudah hampir mereka menangkan pertempuran bersama pasukan Muawiyah. Akhirnya mereka keluar dari pasukan Ali, dan kelompok Khawarij inilah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal orang-orang yang kemudian merusak citra Islam karena sering membawa pemahaman Islam yang radikal dan mengkafirkan. Kemudian kelompok yang kedua, pasukan yang masih setia dengan pasukannya Ali, membela Ali dan mau menerima perdamaian itu, disebut dengan Syiah. Ya, perhatikan jemaah. Syiah ini awal-awalnya adalah kelompok yang cinta kepada Ali, cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu awalnya. Tapi kemudian nanti Syiah ini menjadi satu kelompok yang sangat jauh akidahnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana saking terlalu mengidolakan Ali,
terlalu mengkultuskan Ali, sampai-sampai ada di antara kelompok Syiah yang disebut dengan Syiah Imamiyah mengatakan bahwa sebenarnya dulu malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, tapi justru diberikan kepada Muhammad, kata mereka. Jadi mereka meyakini dan menganggap seolah-olah Jibril itu tukang pos yang salah alamat. Maka mereka karena terlalu mengkultuskan Ali, sekali lagi, sampai-sampai menganggap bahwa Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Khawarij, Syiah, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat bertentangan akidahnya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan jemaah, maka setelah dua kelompok ini muncul, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij, maka muncullah kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi zaman Rasulullah belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Belum ada di zaman Abu Bakar, belum ada di zaman Umar, belum ada di zaman Utsman. Baru ada setelah di zamannya Ali, itu pun setelah Ali radhiyallahu anhu terbunuh, baru kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jamaah rahimakumullah, pesan yang Allah sampaikan di nomor 10 dari pesan yang disebut dengan Al-Wasaya Al-Asr, kita jadi umat ini nggak boleh mengikuti beraneka macam istilah-istilah Islam. Karena kalau kita terpisah-pisah dari istilah yang banyak itu, kita terpisah dari jalan dan semakin jauh dari jalan kebenaran, ujung-ujungnya beginilah kondisi umat Islam sekarang. Padahal Allah sudah berpesan dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang berbeda-beda. Fatafarraqu bikum an sabili, itulah yang akan menyebabkan kalian nanti terpecah belah, menjauh dari jalan Allah yang sesungguhnya, dari jalan kebenaran yang Allah sudah ajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka seandainya umat ini betul-betul memahami ayat ini, maka sebenarnya umat ini seharusnya tidak perlu terpecah belah dengan berbagai macam nama-nama yang kemudian kita kenal di belakang hari seperti yang kita saksikan pada hari. Jamaah rahimakumullah, itulah 10 yang dikenal dengan Al-Wasaya Al-Asr, 10 pesan yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah, dan kelak Allah berikan kita husnul khatimah, menjadi orang-orang yang kelak menemani Rasulullah SAW dalam surganya bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.